Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyakin syukur. Kalau syukur nikmatnya ditambah. Masya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita mau sapa dulu yang sudah hadir di studio ini. Dari Majelis Ta'lim mana ini? Sukabumi, berkah selalu, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang banyak dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah ya. Nah, baik untuk semuanya yang sudah hadir juga kita akan lihat sedikit cuplikan nih ya sebelum kita mulai dan masuk ke dalam tema. Ini ada kasus pembunuhan cinta segitiga. Kita lihat yuk. Ya, baik nih ya. Dibacain. Dibacain nih ya. Baik guru sebelah mana tuh? Oh ini dia nih. Kronologis. Indiana korban cinta segitiga maut dibunuh lalu dibuang di Banjar. Ya ini dibunuh oleh Sejoli Devara Putri Prana dan Didot. Aduh aku gak punya nyebut namanya deh. Dibunuh oleh Sejoli Devara Putri Pranada dan Didot ya. Polisi mengungkap Didot dan Devara telah merencanakan pembunuhan tersebut. Hal itu disampaikan di Krimun Kombes Surawan. Jadi udah di ini segala macam. Nah pembuat pembunuhan tersebut diawali dengan perencanaan terlebih dahulu sejak tanggal 15 sampai dengan 19 nih guru. Aduh. Gini. Mohon izin. Siapa yang membunuh satu jiwa bagaikan membunuh semua manusia. Dan ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Pertanggungjawaban apa? Hati-hati. Satu hal buat kita, ini jadi dosa besar. Pembunuhan itu dosa besar. Kalaupun ada yang di dalam Islam ada namanya qisas. Tapi itu kan harus memenuhi syariat. Ada aturannya. Nah dari sinilah kita bisa belajar. Nauzubillah. Jangan sampai membunuh manusia atau menghilangkan jiwa manusia. Karena pemilik jiwa itu adalah Allah. Nih sekali lagi. Pemilik jiwa itu adalah Allah. Justru kita dianjurkan untuk menyelamatkan. Bukan membahayakan. Apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ini tanggung jawabnya sangat besar. Selain dapat sanksi hukum di dunia atau hukum negara. Kelak pun akan dapat sanksi hukuman di akhirat kelak. Nauzubillah. Nah hati-hati buat yang mohon maaf. Ada cinta dan cinta sebagainya. Itu Anda mencinta, maaf ya, belum sah hukum. Itu bukan milik Anda. Apalagi kalau sudah jadi istri. Itu lebih parah lagi. Makanya dosanya zolim lebih besar dari segalanya. Allah jangan daya artinya mengambil haknya Allah. Ya. Aduh. Karena nyawa itu siapa yang milik? Allah. Pemiliknya adalah Allah Iya. dan nanti akan bertanggung jawab sama pemiliknya. Aduh udah deh ya. Ya hati-hati makanya jangan bermain cinta kalau nggak paham. Ya artinya kalau misalnya kita mencintai makhluk pasti akan kecewa. Dan kecewanya nggak boleh sampai diluapin apalagi sampai melakukan pembunuhan ya. Baik kita akan lihat lagi di sini ada berita yang kedua. Sidang pleno rekapitulasi KPU ricuh. Kenapa ya? Yuk kita lihat yuk. Beritanya. Suasana sidang pleno rekapitulasi suara DPR RI KPU Kota Sukabumi di Hotel Pangrango, Kabupaten Sukabumi mendadak ricuh. Belasan saksi dari partai politik yang meminta adanya penghitungan surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi disambut aksi walk out dari PPK Citamiang. Para saksi partai yang tidak terima langsung berusaha merangsek mendekati komisioner KPU. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sukabumi. Kebetulan minta jamaahnya Sukabumi ya? Iya. Jangan orangnya ada di sini. Nah, jadi gini, mohon izin tanpa mengurangi, gini ya, kita Islam kan itu indah. Dalam Islam kita tidak boleh bermasa bodoh. Nah, tidak boleh bermasa bodoh. Kalau memang ada bentuk ketidakadilan, tidak ada salahnya kalau kita protes. Tapi sesuai jalurnya, sesuai keadaannya. Jangan pakai emosi. Nah, kalau memang marah, duduk aja. Ya, kalau marah dalam berdiri, duduk. Jangan sampai nanti kena fisik. Memang mungkin yang di demonya atau di protesnya itu hasilnya,
Tapi justru dia akan kena sanksi lewat sanksi apanya? Sanksi karena mungkin pidana atau apakah. Ini hati-hati. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena kita tidak ada di posisi di lokasi itu. Jadi kita juga tidak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah ya. Salah, karena kita tidak ada di situasi di saat itu. Nah, kemarin saya di Mekah tuh ada kejadian juga tuh. Gara-gara ambil mikat kan, pas itu kejar-kejaran. Dia berkelahi di jalan. Nah, itu. Jangan dong ya. Coba, cuma gara-gara satu kata doang. Iya. Anta hewan. Anta hewan. Cuma kata-kata anta hewan. Akhirnya berantem. Cuma gara-gara sudah habis. Ya baik, yang penting satu ya, jangan menyelesaikan masalah dengan amarah ya. Dengan cerdas insya Allah jadi berkah menyelesaikan masalahnya ya. Nah baik, ini kita masuk ke dalam tema kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini ya. Ini apa ya bahasanya ya, kita nih kadang-kadang. Untuk sabar. Ya, kadang-kadang kita nih cuman apa poin-poin hal seperti ini tuh terlupakan. Nah untuk itu kita kasih tema, maafkan aku ya Allah, aku tambahin ya boleh ya. Datang ketika butuh saja. Boleh tepuk tangan yuk. Jadi dia minta maaf karena dia cuma datang pas butuh aja. Jadi pas udah dapat semuanya dia lupa sama Allah. Kayaknya ibu-ibu seperti itu juga ya. Termasuk yang di rumah kali, yang lagi nonton. Jangan sampai kita hanya datang kepada Allah pada saat kita butuh. Pada saat kita punya. Semuanya udah terwujud doanya, mulai lupa ya. Nah baik, terima kasih guruku ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, biar semangat lagi yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita minta ilmu dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syam, Masya Allah ya. Siap. Bahasanya gini, kalau misalnya kita tuh udah jauh dari Allah ya. Kayak tayangan yang ini nih. Nah ini kita mau lihat dulu nih ya. Ini salah satu cuplikan juga yang bisa kita sikapi ya. Heboh pengajian, gregetan kadang-kadang baca ini. Heboh pengajian, bolehkan jamaah tukar pasangan. Aduh, bagaimana dengan yang tidak punya pasangan? Sama apa? Aku juga mau marah. Coba yuk ini. Kita tonton dulu ya. Video yang diduga berisi aliran sesat yang membolehkan jemaah untuk bertukar pasangan viral di media sosial. Video ini pun menuai beragam kecaman hingga meresahkan banyak orang. Dalam video yang beredar luas itu menampilkan dialog 4 pemimpin pengajian dengan beberapa jemaah laki-laki dan perempuan. Dalam dialog itu, salah satu pemimpin menyampaikan para jemaah dibolehkan bertukar pasangan, asalkan sama-sama saling suka. Baik, apapun bentuknya ya. Guru aja deh. Setelah diverifikasi kasus ini, mereka ngakunya cuma konten. Iya. Tapi walaupun cuma konten, kami harapkan tetap diproses secara hukum supaya tidak ada lagi yang mengulangi konten-konten yang tidak bermanfaat. Bisa jadi penistaan agama karena kontennya menggunakan agama ya. Subhanallah. Guru mohon ilmunya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Maka siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi petunjuk baginya. Ada orang pengen mendekati Allah tapi dengan cara ataupun jalan yang sesat yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang lebih mengherankannya lagi, udah kelihatan sesat masih ada yang ngikutin. Kok bisa gitu? Ada orang yang mengikuti daripada ajaran-ajaran sesat ini. Apa penyebabnya? Karena kurangnya ilmu tentang yang tidak sesat. Ketika kita tidak mengisi daripada hari-hari kita, ketika kita tidak mengisi daripada waktu kita dalam hal belajar sesuatu yang benar, maka yang masuk adalah yang tidak benar. Ketika kita tidak mengisi waktu kita untuk mengingat sesuatu yang benar, melihat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, membaca kalam-kalam para ulama kita, maka yang mengisinya adalah sesuatu yang tidak baik alias kesesatan. Maka mari sibukkan kita mencari, mempelajari, melihat sesuatu yang benar saja. Yang mana itu? Yang dari baginda Nabi SAW, dari guru-guru kita yang memang
mengikuti jalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti jalannya para salafus saleh, yang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita mengikuti jalan yang benar sehingga tidak ada celah bagi kesesatan-kesesatan untuk merasuki seseorang. Banyak orang kenapa bisa dia masuk ke dalam aliran sesat? Karena memang dia tidak punya ilmu di dalam hal tersebut. Dia malas pergi pengajian, tiba-tiba diiming-imingi, "Weh, ada aliran boleh tukar pasangan." Aliran apa ini? Tidak ada dalam ajaran Islam yang membolehkan sesuatu yang seperti itu. Sesuatu yang menjijikkan mungkin bagi sebagian orang mendengarnya saja, melihat beritanya saja sudah merasa jijik dengannya. Maka isi waktu kita dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus. Bagaimana Ustaz memastikan itu adalah sesuatu yang benar? Lihat di mana dia menyampaikan, siapa dia menyampaikan, bagaimana cara dia menyampaikan. Maka ikuti jalan tersebut, insya Allah tidak akan disesatkan. Ini gemes sebenarnya ya. Mana kiranya? Udah ya, iya. Sabar. Masa istrinya diambil orang? Tapi ini kejadian juga terjadi hak adanya sama supir mertua aku. Sama nih. Kenapa? Terjadi hal seperti ini. Ada. Hak adanya. Jadi emang ini ada gitu ya. Jadi ada yang konten, ada yang beneran itu. Iya, ada yang beneran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mas-masnya apa? Bener circle-nya hati-hati. Ketemunya sama orang-orang baik, orang-orang yang punya ilmu. Jangan sampai salah ya Guru ya. Masya Allah. Terima kasih Guru ilmunya. Tepuk Sama-sama, tangan dulu yuk. Pak. Nggak boleh terjadi lagi hal seperti ini ya. Orang mencari ilmu malah sesat. Gimana sih ceritanya ya? Nah, kita minta ilmunya lagi Abi Ridwan, Masya Allah. Izin. Aku manggilnya Abi. Oh, Guru kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau misalnya doa. Ya, doa itu kan kadang-kadang kita apa ya? Hanya minta, ya emang harus minta. Tapi poinnya ngeluh. Tapi giliran bersyukur kita lupa. Ya Nah, ini Allah. gimana untuk menyikapi ini, silakan. Siap Bang Ali. Makasih Bang Ali, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ba'du. Tadi kayaknya penyakit kebanyakan orang deh. Kalau Allah numpahin semua keluh kesah kan. Berkeluh, berkesah gitu ya. Kemudian ya Allah kenapa begini banget. Ya Allah kenapa begitu, ya kan? Kebanyakan begitu, nggak pernah bilang begini, ya Allah makasih ya Allah. Ini nikmat panjang umur, sehat sampai 70 tahun. Semalam dikasih oksigen, di pagi bisa bangun gitu kan. Jarang tuh yang begitu. Nah lantas gimana menyikapi orang-orang yang datang ke Allah cuma ngeluh aja isinya. Pertama Allah katakan memang manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Al-Quran membahasakan bahwa mereka manusia itu dicipta dalam keadaan berkeluh kesah. Dan Allah menyampaikan idza massahu syarru jazua. Kalau sudah namanya kena musibah, hal-hal enggak nyaman, dalam keadaan sempit, terhimpit hidupnya, pasti itu ngomong ya Allah, kenapa saya mulu sih yang kena cobaan, kenapa bukan dia gitu ya. Nah, bagaimana orang seperti ini? Kata para ulama tafsir dalam tafsir-tafsir mereka memang tatkala Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ah. Emang ada ya yang mampu mengijabah doa-doa di saat orang itu genting, di saat orang itu kepepet, di saat orang itu susah, kecuali siapa Bu? Kecuali Allah. Makanya memang tidak dipungkiri banyak yang jadi cicak musola pada saat susah. Ngerti nggak cicak musola? Dia nggak keluar-keluar gitu. Kan cicak musola nggak keluar-keluar dari musola. Gitu. Tapi itu masih baik daripada dia nggak sama sekali datang ke Allah. Walaupun maaf, Allah tuh memang bukan tempatnya keluh kesah semata. Tapi Allah tempat kita menghamba, tempat kita bersyukur, tempat kita memuji. Pada saat dia seperti itu, kata para ulama, walisa minal adab. Dan tidak termasuk sebagai adab yang sempurna, tatkala seorang datang ke Allah lagi susah doang. Ibu kalau punya tetangga begitu gimana? Datang nih, mohon maaf Bu, cabai habis ini, bawang putih juga kosong. Besok lagi ada jahe nggak nih gitu ya. Terus gimana? Kayaknya kita, ini tetangga gitu kan ya. Walaupun si Allah nggak begitu, enggak. Tapi kita tahu adab kita kepada Allah, kepada manusia saja kita, la budda an nata'addab biha. Wajib kita beradab bagaimana kepada Allah, Rabbun Nas, kepada Rabbnya manusia. Maka seperti itu mohon maaf,
mulai hari ini, detik ini, saat dengar kajian ini, berubah deh. Jangan jadi cicak musola. Jangan jadi cicak musola. Masya Allah, terima kasih ilmunya guru. Masya Allah ya, jadi pada saat doa jangan hanya minta ataupun jangan hanya ngeluh. Tapi ada saatnya kita bersyukur juga di dalam doa kita ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sekarang akan membacain, sudah ada yang kirim pertanyaan melalui Instagram kita ya. Malik Mustafa, Masya Allah namanya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz, iya saya sebel banget Ustadz. Kenapa sebelnya nih? Tetangga lagi nih kayak ini ya. Ini sering banget minta bantuan sampai gak kira-kira. Masa iya sampai suruh beliin beras, minyak, gula. Meminta tolong juga beliin apalagi tuh di bawahnya tuh ya. Bulanan saya, terus beliin baju, beliin apa segala macam kali ini. Ini gimana sih guru hitungannya? Ini namanya sudah kelewatan. Iya. Kalau mau kau sendiri yang berusaha, ngapain minta-minta apalagi utang lagi? Kalau minta tolong, kasih uang lah. Iya benar. Kalau ada namanya just tip. Jasa titip. Enak aja. Iya. Guru kayak pernah banget dititipin ya. Iya. Minta tolongin ya. Ya udah. Makanya baik kita sabar-sabar bertetangga ya. Tapi punya tetangga juga harus punya akhlak pastinya ya. Tetangga itu jadi ujian juga ya. Pastinya. Ya baik nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.